Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, berjumpa kembali bersama dengan Hakim tentunya di program Tribunnews Podcast spesial edisi Ramadan. Karena spesial, jadi Hakim di sini tidak sendirian, ada Ustadz Faiz Ja'far dari pimpinan dari Pondok Pesantren Markas Iqra Karanganyar, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua, harus sehat dong ya, karena puasa juga, walaupun puasa tetap semangat ya Tat ya. Baik Tribuners, di sini kita akan berbincang, kita juga akan berdiskusi kepada Ustadz Faiz Ja'far Baraja terkait dengan beberapa poin yang sangat amat penting, yang sangat amat melekat di hatinya masyarakat nih ya Tat ya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah menghindari hawa dan juga nafsu saat bulan Ramadan. Nah ini Hakim mau bertanya dengan Ustadz Faiz, untuk menahan hawa nafsu di bulan Ramadan itu sendiri seperti apa, Tat? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, hawa nafsu itu sebuah keinginan untuk melakukan suatu hal yang haram atau meninggalkan suatu yang wajib. Oke. Jadi itu adalah sebuah keinginan. Jadi jiwa kita itu bawaannya selalu pengen melakukan yang nggak benar atau pengen meninggalkan sesuatu yang benar. Oke. Jadi ada hal yang wajib, pengennya cepat-cepat selesai. Kalau sholat pengennya cepat-cepat selesai, atau malah pengen nggak sholat sama sekali. Itu bahaya ya Tat ya. Jadi nggak boleh nggak sholat sama sekali karena ini bulan puasa juga ya Tat ya. Maupun bukan bulan puasa. Oh iya bener juga, apalagi di bulan puasa maksudnya. Jadi setiap ibadah itu pasti dilipat gandakan seperti kata Ustadz Faiz tadi, tidak boleh ya, harus dihindarkan. Jadi jiwa kita memaksa kita untuk atau mengajak kita untuk hal-hal yang nggak benar atau meninggalkan yang benar. Ditambah juga dorongan setan. Hanya saja di bulan Ramadan Allah SWT memberikan kesempatan kepada umat Islam bahwa pintu-pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi dorongannya itu lebih sedikit, lebih minimal. Makanya saat bulan Ramadan sangat mudah untuk berbuat baik, sangat mudah untuk berbuat ketaatan, sangat mudah untuk meninggalkan maksiat. Hanya saja masyarakat ini salah paham, dikira ketika puasa jangan maksiat, nanti habis puasa maksiat lagi. Oke. Ada orang pacaran, udah saya lagi puasa, ntar habis buka. Jadi tujuan dari puasa itu adalah ya, seperti madrasah. Di luar puasa ya, kita makan, kita minum, kita kenyang, itu semakin mudah untuk dikendalikan oleh setan, semakin mudah untuk kita sendiri taat sama keinginan kita sendiri. Tapi ketika puasa kita lapar, makanya para ulama mengatakan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, setan itu inna syaitana yajri ala ibni adam majrad dam, setan itu mengalir lewat aliran darah manusia. Makanya dengan puasa seseorang bisa menahan syahwatnya. Maka orang yang belum menikah, pengen menikah, belum mampu, disuruh puasa. Karena apa? Mempersempit aliran darah dia sehingga setan kurang leluasa untuk mengendalikan dirinya. Nah, tapi ketika dia merencanakan, saya puasa, saya nggak mau maksiat, tapi nanti maksiatnya habis maghrib, itu sama saja gitu kan? Sama aja bohong gitu. Jadi kita tidak boleh seperti itu, harus tetap dijaga diri kita sendiri ya tadi dari hawa nafsu itu. Diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar. Ya, di bulan Ramadan diberi fasilitas, setannya dibelenggu, pintu jannah dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, diampuni dosa-dosanya, pahala dilipat gandakan, euforia masyarakat dalam Ramadan ini mendukung kita untuk berbuat baik. Gitu. Tapi ketika dia merencanakan, saya mau menahan diri dari nafsu, sampai kapan? Sampai buka, habis buka saya mau mengumbar lagi nafsu, mau maksiat lagi, ya sama aja. Oke. Terus kapan dia bisa jadi baik kalau memang begitu keadaan? Betul banget Tad. Jadi emang nggak boleh ada, walaupun puasa itu cuma sekitar 12 jam dari fajar sampai maghrib. Betul. Itu tidak boleh, setelah itu harus leluasa gini itu harus ditahan banget ya. Ya kita hidup ini mau apa? Ya kita ingin menjadi lebih baik. Ya, di antara perjalanan kita sepanjang setahun, ya Allah berikan kesempatan 1 bulan ini untuk mengalami percepatan. Jadi selama 11 bulan mungkin kita sibuk apa segala macam, kurang semangat, kemudian qiyamul lail nggak pernah, baca Quran sedikit. Tapi ketika bulan Ramadan ini orang mudah banget untuk baca Quran. Sholat taraweh itu kan juga bagian dari qiyamul lail. Iya. Nah, makanya
saat bulan Ramadan Allah berikan kesempatan untuk melakukan percepatan. Tujuannya apa? Supaya setelah Ramadan lebih baik lagi. Ya meskipun nggak bisa seperti bulan Ramadan semangatnya, dia akan mengalami penurunan. Tapi jangan sampai kualitas dia seperti sebelum bulan Ramadan kan. Ya ada peningkatan dikit lah. Dikit walaupun dikit ya Tat ya. Walaupun dikit. Ya nanti dia akan dipertemukan bulan Ramadan berikutnya. Iya. Nanti ada peningkatan dikit lagi. Terus sepanjang tahun. Jadi harus dicicil dikit, insya Allah nanti sampai ketemu dengan Allah nanti dalam keadaan paling baik. Oke, ini mantap. Ini quote of the day. Oke, Tat, kalau untuk menahan hawa nafsu itu sendiri ya, Tat ya. Apakah ada doanya atau ada tuntunannya untuk menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, Tat? Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu pasti ada. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya caranya tetap sama. Ya, sekarang pintu masuk nafsu syahwat itu apa? Di indra. Ya, mata paling banyak. Ya, kemudian telinga ya. Kemudian mulut. Ya, kemudian hati. Oke. Kalau orang Arab bilang hati itu nafs. Jadi betikan-betikan yang ada di hati. Ya, itu 4 hal. Harus dikendalikan, ya, harus dikendalikan. Seorang yang berakal itu kalau mau ngomong, dia mikir dulu. Yang ngomong ini baik apa enggak. Kalau mau dengarkan, dia harus saring. Saya enggak boleh dengarkan hal-hal yang memperburuk kualitas diri saya. Saya enggak boleh berpikir hal-hal yang enggak baik. Jadi begitu dia mikir, kadang orang itu enggak sadar, dia terbawa arus, tiba-tiba terpikir hal seperti itu. Maka itu dia harus stop. Sudah, astagfirullahaladzim, istighfar. Ya. Oke, jadi kalau berbuat dosa dikit aja langsung istighfar. Betul. Ya, bukan lagi berbuat dosa. Terbetik hatinya untuk melakukan maksiat, ya. Bahwa betikan hati itu dia nggak punya kontrol. Kita nggak punya kontrol kadang-kadang terhadap hati kita. Tiba-tiba terbetik suatu. Iya, benar. Tiba-tiba terbetik suatu hal. Lah, ya mungkin ya. Kalau dibuka hati kita masing-masing ya kita malu untuk ngobrol di sini ya. Betul. Disimpan saya istighfar minta sama Allah, malu sama Allah. Ya Allah saya malu, ya, minta maaf, nggak akan ulangi lagi. Ya. Itu baru betikan apalagi. Apalagi diperbuat ya Tat ya. Jadi baru di pikiran aja udah harus istighfar gitu. Stop. Nah kalau tips menahan nafsu ya itu dengan memaksa. Saya selalu menganalogikan anak bayi. Ya. Anak bayi itu akan menyusu kepada ibunya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun oleh ibunya disapeh, ya enggak? Disapeh, ya di Jawa disapeh ya tadi. Disapeh ya bahasa Indonesia disapeh. Oh itu disapeh juga ya? Oke. Disapeh itu menyakitkan buat anak. Dia akan nangis, tapi ibunya memaksa dia. Iya. Enggak, kamu udah gede nggak boleh nyusu lagi. Ketika dia nekat mau nyusu, kalau orang Jawa agak ekstrim dia. Dikasih kalau orang Jawa bilang brotowali itu pahit sekali. Yes. Sehingga ketika anak tadi nekat minum dari susu ibunya, dia akan merasakan pahit yang sangat. Iya. Ya, ini kan kalau kita lihat ini keras sekali ini ya. Tapi bayangkan anak dari umur 2 tahun dipaksa. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita dan hawa nafsu itu diperturutkan, keinginan, bahasa hawa nafsu itu keinginan Mas. Kalau keinginan kita tuh diperturutkan, itu sampai umur 5-10 tahun dia akan nyusu terus. Betul. Tapi dia akan dipaksa. Makanya treatment daripada diri kita sendiri yaitu kita paksa. Ya. Mau sholat males, ya dipaksa. Mau sampai kapan? Ya. Kalau bulan Ramadan kita gagal memaksa diri kita, ya, maka di luar bulan Ramadan kita akan lebih sulit untuk memaksa diri kita. Oke, benar. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf di dalam surat Al-Jathiyah Allah SWT firman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidaklah engkau melihat keadaan orang-orang yang menjadikan keinginannya itu Tuhannya. Kita berpikir, kok bisa sih menuhankan keinginan? Iya, dia mentaati keinginannya. Semua yang diinginkan dia perturutkan. Dia nggak pernah maksa dirinya. Seakan-akan dirinya itu Tuhan yang ditaati semua yang diinginkan. Sebagaimana Allah SWT, kita memenuhi semua yang diinginkan Allah. Lah, dia menjadikan dirinya itu seperti Tuhan. Oke. Semua yang diinginkan, saya pengen makan ini, dia perturutkan. Dia nggak pernah latih. Saya pengen beli, kemarin habis beli misalnya jajan gitu ya. Kemarin habis beli burger misalnya. Saya hari ini mau beli ini, enggak, kenapa saya harus tiap hari jajan? Dia pikir, kita harus pikir. Hari ini saya nggak mau jajan. Kenapa? Ya nggak ada apa-apa. Iya. Kenapa nggak jajan? Ini kan uang halal, uang kita sendiri. Iya. Tapi saya mau mendidik diri saya untuk tidak saya ikuti semua yang dia
dia inginkan. Oke, itu yang disebut menahan hawa nafsu. Apalagi hawa nafsu itu bahasa keinginan, Mas. Keinginan lebih tepat, lebih mudahnya dicerna adalah keinginan kita. Keinginan kita. Ya. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti baik. Ya. Tidak semua yang kita inginkan itu timbul dari betikan-betikan jiwa yang baik. Kadang-kadang keinginan kita itu muncul dari betikan-betikan jiwa yang buruk, yang mengajak kita kepada keburukan. Ya. Maka kita untuk berhenti dari suatu keburukan itu butuh memaksa. Untuk menjadi baik, ya anak-anak SD disuruh oleh gurunya. Kalau kita zaman kecil dulu, untuk pinter matematika itu Pak Guru itu harus bawa kayu. Saya masih ingat, setiap pagi tangan begini dulu mau masuk kelas. 7 kali 5, 34 salah pukul. Ya. Terus dipaksa kita sampai akhirnya. Biar tahu gitu ya, Pak. Sampai akhirnya kita bisa. Biar bisa harus dipaksa. Jadi kita mau masuk jannah, paksa diri kita untuk masuk jannah. Okay. Kalau enggak, ya kita akan diseret kepada keinginan-keinginan kita yang enggak jelas itu. Nanti kita akan nyesal. Di mana nyesalnya? Ya, di akhirat. Baik, jadi ini yang paling penting banget, yang paling bisa digarisbawahi, menahan hawa nafsu sama dengan harus memaksa diri kita sendiri ya, Tat. Ya. Saya pernah dengar di salah satu kajian, dan itu ada ustadznya juga yang mengatakan cara untuk menahan hawa nafsu adalah salah satunya menahan informasi. Menurut Ustadz bagaimana, Tat? Maksudnya? Informasi yang buruk-buruk, karena hawa nafsu itu kan tergolong stereotipnya agak-agak buruk gitu ya, Tat. Ya. Berbelanja dengan puas, itu harus membatasi informasi. Apakah seperti itu cara yang cukup tepat atau bagaimana, Tat? Ya, bisa. Tergantung bagaimana kita melihat arti informasi itu sendiri. Oke, jadi emang harus Makanya tadi saya sampaikan, pintu masuk hawa nafsu itu kan mata juga, telinga juga. Ya, artinya apa yang kita dengar itu mempengaruhi kualitas kita. Ya, kalau kita selalu mendengar musik, mendengar hal yang buruk, mendengar omong kotor, itu kita akan terpengaruh. Baik sedikit maupun banyak. Ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Apa yang kita lihat, ya, itu memberikan pengaruh, baik maupun buruk. Kita melihat hal buruk sekali, ya, meskipun sekelumit aja atau beberapa detik saja, itu akan memberikan pengaruh, kita sadar atau nggak sadar. Okay. Ya, maka tadi pintu masuknya yang paling utama kan mata, dari telinga, mulut juga. Jadi ini untuk Tribuners semuanya di sesi spesial Tribunnews Podcast Ramadan. Kebetulan kita menghadirkan Ustadz Faiz, terima kasih, dan kita akan menyambung di lain kesempatan. Intinya, untuk menahan hawa nafsu kita harus memaksa diri kita sendiri ya, Tat, ya. Dan itu yang harus kita garis bawahi. Terima kasih sekali Ustadz, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan Tribunnews Podcast di edisi Ramadan yang lainnya. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunnews Podcast hanya di Spotify Tribunnews Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Saya Hakim pamit dan juga Ustadz Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.